Kembali saya menyapa saudara di channel YouTube Marganda Sialaga. Dengan pesan koris kita hari ini adalah hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Saudaraku, pada kenyataannya banyak orang berpikir adalah pelayanan itu tempat untuk mencari nafkah. Pelayanan itu sebuah pekerjaan untuk membuat kita bisa hidup. Sebuah kenyataan yang kita lihat pada hari-hari ini adalah banyak orang berpikir bahwa pelayanan itu tempat untuk mencari nafkah. Dia berpikir dia harus meningkatkan level atau status dalam pelayanan supaya income atau nominal rupiah atau dana atau uang yang bisa dia hasilkan dari pelayanan sepertinya baik ya untuk bisa mencukupi kebutuhan, tapi pada kenyataannya tidak bisa dipungkiri kita sedang membohongi diri kita sedang menghilangkan yang namanya kerelaan hati, kita sedang menghilangkan yang namanya kesungguhan hati, ketulusan untuk mau melayani. Jadi kenapa kita melayani? Karena ada uang di sana, karena ada rupiah, ada nilai-nilai mata uang yang bisa dia hasilkan. Jadi ada satu kali orang mau melayani, dia berbuat perhitungan seperti ini. Saya mau melayani tempat ini, tapi coba kita sharing dulu Pak ya. Saya dulu kuliah S1, mama saya sampai jual tanah untuk saya kuliah. Biaya saya selama 4 tahun. Puji Tuhan lah Pak, saya bisa selesai dalam 4 tahun. Nah, saya sudah program begitu banyak untuk kuliah. Sekarang saya mau melayani tempat Bapak, kira-kira berapalah PK saya? Atau mungkin kalau seorang bilang kasarnya apa ya, persembahan kasih atau jatah bulanan. Coba Bapak pikirkan dulu. Lalu saya Batun berkata, oke saya akan pikirkan. Tapi hari ini memang dalam pemikirannya bahwa ini orang sudah materialistis. Dia sedang memikirkan bahwa apa yang akan dia kerjakan coba ukur dengan rupiah. Allah kaya, Allah memiliki dunia ini. Dia punya kekayaan begitu luar biasa. Kekayaannya bukan sebatas nilai rupiah yang bisa dihasilkan manusia. Jadi kalau kita melayani karena uang, melayani karena ada rupiah, karena ada uang yang kita harapkan dari sana, saudaraku, itu adalah tindakan yang salah. Coba mari kita berbalik, kita mulai tuluskan buat pikiran yang benar, biar hati kita dalam tulus. Kita harus kembalikan sikap tulus dalam melayani. Kita harus berpikir kita melayani ini karena mengasihi Tuhan. Kita ada di hidup ini, kita masih bisa menikmati udara, kita bisa memiliki kekayaan itu karena Allah masih memberikan kita kesempatan. Kenapa kita melayani Dia? Karena untuk itulah kita hidup. Jadi saudara hadir di dunia ini bukan mau jadi bos, bukan untuk mementingkan diri sendiri, tapi kita hadir di dunia ini untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku bisa ada dapat kesempatan di tempat ini. Ada begitu banyak anak-anak masih dalam kandungan tidak punya kesempatan hidup seperti kita saat sekarang. Ada banyak orang-orang yang menjalani hari tapi tidak punya kesempatan untuk bisa digunakan dengan baik. Tapi hari ini mari kita gunakan kesempatan dalam hidup kita. Kita mau melayani Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan hari ini kita prioritaskan Tuhan terutama. God is number one. Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Saudaraku, apa sih yang tidak wajar? Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita mau perlukan? Apa yang saudara ingin? Mau berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu akan ditambahkan. Sebuah ayat yang sangat meneguhkan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya, kepada orang banyak yang mendengar perkataan, supaya mereka tidak lebih menginginkan kekayaan dunia, tidak lebih mengutamakan keinginan jiwa yang kalau lihat barang mahal aku pengen punya, kalau lihat punya orang lain ada aku juga pengen ada, orang lain mobilnya 1 aku pengen punya mobil, orang lain mobilnya 3 aku kalau bisa juga punya mobil 2, orang lain punya usaha yang aku juga pengen usahakan. Jadi pengen seperti orang lain, sudah menghilangkan daripada jati dirinya yang sebenarnya, bahwa kita hadir di sini karena kita harus melayani Tuhan. Kita hadir dipercayakan oleh Allah.
kita harus luruskan pemahaman ini. Hidup kita ini untuk melayani Tuhan, untuk cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu di mana? Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi kuasa Allah yang memerdekakan kita. Hari ini kita lihat bahwa Allah sedang memanggil umat-umatnya, memanggil orang-orang untuk datang kepadanya, untuk mendengar pesannya, untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan, yaitu kita mau kembali kepada Dia. Hati yang mau melayani, hati yang mau mengasihi. Kita melayani bukan supaya dilihat orang, bagus suaranya, cantik ya di depan sana, bagus permainan musiknya, indah kalau dia main musik, ketukan drumnya, energik dia, bassnya bisa dengar dentuman-dentumannya enak. Kalau dia khotbah, nyaman kita dengarnya. Bukan sebatas itu yang mau kita cari. Kalau saudara sedang melakukan seperti itu, sadarlah hari ini, berbaliklah. Saudara berbicara, berkhotbah supaya orang lain terkesima, supaya orang lain kagum terhadap saudara. Salah, tinggalkan orang seperti itu. Ini pandangan yang salah dalam pelayanan. Kita harus tunjukkan, kita lakukan semua ini supaya Tuhan disenangkan. Keberadaan kita ini hanya supaya Dia bisa bersuka atas kita. Kita hidup untuk melayani Tuhan. Selama kita dipercayakan oleh Tuhan apa yang kita harus lakukan, mari kita kerjakan. Satu kali ada seorang yang saya dengar dia luar biasa dipakai Tuhan. Saya ingin ketemu siapa orangnya. Lalu saya lihat bahwa yang mencerita ini mungkin menceritakan dengan mantap. Pasti yang diceritakannya adalah orangnya luar biasa. Dalam mindset pemikiran saya, pasti orangnya mantap, suaranya lantang, menggugah sekali. Pasti wajahnya mungkin ganteng ya. Lalu perawakannya sangat mendukung. Itu persepsi saya pada waktu itu. Lalu saya berkunjung ke rumahnya, saya lihat rumahnya biasa aja. Lalu saya lihat keadaannya, ternyata ada orang sakit dan berbaring. Mungkin saya akan doakan ini orang. Setelah saya ketemu, ternyata itu orang yang dipakai oleh Tuhan. Saya pikir saya lengkap tangan, lengkap kaki, berbicara dengan baik, bisa kemana-mana. Maka saya tidak mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sementara ini orang terbaring di tempat tidur, tapi dia dipakai Tuhan melayani dengan sungguh-sungguh. Berdoa untuk orang-orang. Saya tanya, kenapa bisa seperti ini? Kita butuh pemulihan oleh Allah. Bangsa ini bisa dipulihkan dengan kasih Bapa. Biar kita mau melayani Tuhan dengan sungguh. Jangan seperti saya. Saya punya masalah, memberontakkan rambut, menunda-nunda panggilan Allah. Berarti hidup saya ini saya gunakan untuk membiayai keluarga saya, membiayai saya. Nanti juga pelayanan, panggilan Allah. Saya juga dipanggil oleh Allah melayani keluarga saya. Persepsi itu. Dia seorang tentara, lalu dia menunda-nunda, dia berkata, keluarga saya butuh ekonomi melalui saya, adik saya butuh sekolah melalui saya. Dia merasa telangkung, dia merasa hanya dia yang sanggup membiayai keluarga. Dia lupa. Dia berpikir melayani Tuhan itu bisa makan. Dia mau cari makan gitu. Dia satu kali acara retreat, acara anak-anak sekolah, ikut, dan mobil ini melalui sebuah daerah yang agak terjal dan kendaraannya mengalami kecelakaan. Tuhan, anak-anak semua baik, selamat kecuali dia. Setelah dia melalui keadaan kecelakaan itu, sedikit demi sedikit terjadi gangguan dalam tubuhnya. Kakinya semakin menyusut, tangannya semakin menyusut, wajahnya dan juga perutnya. Saya melihat dagingnya semakin tipis, semakin hari menipis. Habis itu berobat sakit penyakit. Tapi semenjak itu dia dipakai oleh Tuhan dalam keadaan baring, jadi dipakai mendoakan orang-orang, jadi dipakai untuk menguatkan orang-orang. Jangan tunggu seperti saya dipakai oleh Tuhan. Mau melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, bukan melayani Tuhan supaya kita bisa. Allah tidak sejahat. Melayani supaya kita menjadi dunia ini. Justru karena kita dikasih kepercayaan hidup ini, mari kita melayani benar. Mari kita melayani Tuhan. Dan setelah saya bertemu dengan beliau, saya merasa terbuka. Luar biasa dia oleh Tuhan.
Saya harus tekankan dalam diri saya, aku akan melayani Tuhan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Melayani fokus utama. Saya melayani, saya sekolah Alkitab dengan non gelar selama 6 tahun. Orang bilang ngapain sekolah Alkitab, nah ada gelarnya, ijazah bisa dipakai. Saya berpikir mungkin manusia yang dicari adalah sama sekolah Alkitab, ijazahnya bisa dipakai, gelarnya tinggi, diakui manusia meskipun tidak ngerti apa-apa. Saya bersyukur selama situasi itu saya diajar oleh Tuhan, hidup dengan iman, mengandalkan Tuhan, karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Saya mengalami bagaimana hidup dengan iman. Dengan biaya sangat sedikit kita diuji, dilatih oleh Tuhan. Saya mengikuti program pemuritan dulu namanya Pemkus selama 6 bulan, biayanya hanya Rp75.000 tahun 98. Pada tahun 1998 saya melihat itu dana berat 75.000, lagi mulai namanya Cresmon. Setelah saya 1 bulan masuk program 6 bulan namanya MP6, naik berapa biayanya? 75.000. Hanya 75.000 juga selama 6 bulan, gimana makannya? Tidak tiap bulan, tapi untuk selama 6 bulan. Pada 1 bulan bayar berapa? 10.000, 11.000 ya, 11.000 berapa itu? Itu bulan 1.200. Lihat gimana Allah memberkati setiap kebutuhan kita selama tiap bulan. Memberkati. Setelah 6 bulan saya masuk ke dalam program kesiswaan selama 4 tahun. Berapa biayanya? Hanya Rp75.000, kembali biaya yang sama. Gimana ini, orang gila-gila? Tapi situ saya berpikir inilah kehidupan. Bagaimana biaya air, bagaimana makan besok. Kita lihat, kita melayani Tuhan. Kita hidup ini untuk melayani Tuhan. Berdoa sekarang, berdoa, mendoakan piring kosong, mendoakan gelas yang hanya berisi air putih, itu disyukuri. Kami nikmati Tuhan dalam nama Yesus, dan kita nikmati. Dan hasilnya kita melihat orang-orangnya sehat-sehat, sangat jarang sekali kalau ada orang sakit. Orang-orang yang sehat luar biasa. Lama-lama jahat dibakar semua, luar biasa pada waktu itu. Nah, itu saya melihat orang-orang berdedikasi melayani Tuhan bukan karena ada rupiah. Mereka tidak tergiur dengan namanya pengen kerja banyak uang. Hidup untuk melayani Tuhan. Kita punya motivasi untuk melayani bukan karena bayar. Apa yang kita coba terapkan dalam hidup ini adalah kita melayani bukan karena ada uangnya. Apa yang pernah saya alami, kita diundang untuk syukuran pembukaan awal gedung ibadah di sebuah daerah. Kita melayani di sana, musiknya, WL-nya juga. Setelah ibadah begitu banyak pendeta-pendeta masing-masing disalami dengan amplop. Semua pendeta-pendeta yang hadir salami dengan amplop. Saya yang melayani bilang terima kasih juga kagak, nggak ada. Saya bisa terangkan di saya, ini kita melayani, ini untuk melayani, bukan supaya dikasih uangnya. Sekali kita diundang untuk main musik di acara KKR di sebuah lapangan namanya lapangan Semari-Mari di Bogat. Kita angkat sound system, ada biaya minyaknya angkat. Lalu melihat orang-orang dari Pemko, pemerintahan kota yang mempersiapkan alat musik, mereka dikasihnya makan siangnya, kita pulang makan siang. Kalau ada kendaraan, kalau tidak ada jalan kaki pulangnya. Malam kita sholat kita melayani Tuhan pakai pakaian rapi, pakaian putih, pakai dasi rapi, itu lebih sales. Dengar baik-baik, betul bukan sales. Tapi pekerja apa kita kerja dengan sungguh-sungguh luar biasa, sales itu luar biasa dipakai Tuhan. Jadi sungguh mau mengerjakan itu ada income yang bisa. Nah, hari ini saya bukan bicara tentang sales, tapi kita bicara tentang bagaimana kebutuhan melayani. Kita melayani di sana karena luar biasa, orang-orang bersuka cita. Setelah mau selesai, ada seorang pemimpin acara atau panitia berhenti sama orang-orang dari Pemko. Nah ini kita makan kalian, nah ini uang capek kalian ya, hanya kepada waktu itu. Lalu ada kawan-kawan yang melihat, kali ini saya kalau WL-nya pemimpin puji bilang begini, ya hari ini kita melayani karena Tuhan.
dapat buah atau gelas saja luar biasa, kita terima kasih kepada Tuhan. Itulah upah kita. Mendengar suara pemain bass langsung lari pulang, dia tidak mau susun peralatan. Kalau pemain bass lalu kan Rami bilang, bang gimana nih? Saya katakan kepada dia, ayo kita suruh untuk melayani sini, bukan karena ada uang. Kita susun juga kembali pulang ya. Kita lakukan sekarang. Dia tunggu. Ya, berdua kami membongkar peralatannya, pulang ketik ke kantor sekretariat. Lalu kita istirahat. Awal juga tunggu dengan saya. Kita malah bukan karena uang. Lalu kali saya ditelepon oleh seorang berkata, gimana? Cik melayani? Boleh kan? Maaf lah, situasi keuangan kami begini. Sangat minis. Tapi apa dari gini? Saya bilang begini, kita malah ini bukan karena ada uang, mau tidak dikaji dan ada apa dikasih pada kalian kita syukurin. Ini kita cari. Ini kita cari. Ini kita tunggu dulu. Terima kasih lah. Kita melayani apa adanya. Kita lakukan. Nah, saya tahu bahwa kita hidup ini untuk melayani. Yesus juga hadir juga. Dia melayani bukan ada maunya, bukan sebagai apa hormat dari manusia. Dia tahu dia hadir dulu untuk melayani Allah, melayani Bapaknya, dia menyenangkan Bapaknya, dia membuat Bapaknya bersuka cita karena dia. Dan hidup kita juga, kita melayani Tuhan karena kita tahu siapa kita. Kita adalah ciptaan Allah, kita diciptakan untuk melayani Dia. Pesan di awal kita dengar bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan kepadamu. Ini sebuah pesan yang menentukan disampaikan oleh Yesus, supaya orang-orang menganggap pekerjaan itu sebagai sebuah dedikasi yang kita lakukan, sebagai sebuah tanggung jawab, jaya bakti, masa bakti. Sebuah lagu tentang gugur bunga menggambarkan tentang bagaimana seorang pahlawan itu masa baktinya dia tunjukkan, dia berbakti, dia mengerjakan pekerjaan itu sebagai dia tanggung jawab berbakti kepada negara, pada bangsa yang dicintai. Tentara dunia saja mau mengerjakan itu, apalagi saudara yang diciptakan oleh Tuhan dengan yang terbaik Tuhan berikan. Kita bisa hidup, bisa melewati masa-masa sulit, bahkan keadaan-keadaan pandemi bisa kita lewati karena Tuhan begitu baik kepada kita. Haruskah kita berusaha berpikir, aku harus melayani supaya bisa hidup dengan baik? Kebenaran hari ini memerdekakan setiap kita. Kita harus bisa berbuat yang terbaik. Kita harus ditunjukkan kepada dunia kita adalah pelayan-pelayan yang tidak bisa diukur dengan rupiah. Kita adalah orang-orang yang melakukan pelayanan yang bagaimana supaya Allah disenangkan, Allah bangga kepada kita. Itu jauh lebih dari itu. Kepada manusia membanggakan kita, kalau manusia membanggakan kita, kita bisa jatuh, kita bisa sombong. Tapi kalau Allah yang membanggakan kita, pasti kita tidak akan jatuh. Karena apa? Karena Tuhan sedang melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Mari saudara yang masih berpikir bahwa melayani supaya bisa hidup, hari ini ubah mindsetmu, tanggalkan pola pikir yang tidak bisa. Hari ini ambil keputusan, hidupku yang sekarang aku diciptakan oleh Tuhan, keberadaanku hanya untuk melayani Tuhan. Melayani bukan harus di mimbar, bukan harus di depan pelayanan hari Minggu. Melayani dimanapun bisa kita kerjakan. Mau susun bangku itu juga pelayanan, mau menyapu juga itu pelayanan. Hari ini bisa kita kerjakan pelayanan. Kita buat Tuhan di sekolah. Kita lakukan bagaimana supaya hidup kita ini bisa kita berkembang menyenangkan, hormat. Saudara hari ini sadar hidupmu adalah untuk Tuhan. Mari persembahkan Tuhan. Yakinlah karya kebangunan terjadi di dalam hidup kita. Karena ini menguatkan setiap kita, menentukan kita, dan kita diberkati. Kalau menjalani hari, Tuhan memberkati.